Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada di hari terakhir di bulan Juni, bulan ke-6. Kita bersyukur saudaraku karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Betul sebagian kita berkata, tapi pendeta masalah saya masih ada, pergumulan saya masih hadapi. It's okay. Tapi kita melihat Tuhan memelihara kita sehingga sepanjang bulan Juni ini kita boleh lalui dengan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Dan kita percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, Juni bisa kita lalui, maka kita akan memasuki Juli dengan berkat Tuhan. Kita akan memasuki Juli dengan kuasa, dan kita akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat ada dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, kembali lagi saya mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee. Kita rindu memulai hari bersama dengan firman Tuhan, karena kita percaya Alkitab jelas katakan Tuhan sendiri yang menyampaikan buat setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, bukan keadaan, bukan perasaan, bukan sikap orang terhadap kita. Karena itu pastikan hari ini kita lakukan yang terbaik, karena kita percaya Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kita. Ayo bagikan kembali renungan singkat ini melalui program Bible and Coffee, melalui akun-akun channel program kita ini untuk menjadi berkat, ya kan? Sehingga di sosial media kita masing-masing ada banyak umat Tuhan boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur kami boleh ada di hari terakhir di bulan Juni ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami, dan kami percaya Tuhan yang menyertai kami sepanjang bulan Juni ini, Tuhan yang sama yang akan menyertai kami ketika kami masuki esok di bulan yang baru. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan, kami perlu arahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan firman Tuhan yang perlu kita jadikan pedoman dalam kita menjalani. Semua firman Tuhan kita jadikan pedoman, tapi ini merupakan suatu pembelajaran dalam kehidupan kita berkenaan dengan apa yang bangsa Israel dalam masa pembuangan alami, dalam masa keluar dari tanah perbudakan ini alami di padang gurun. Bagaimana bangsa Israel dipimpin, bagaimana bangsa Israel disertai, bagaimana bangsa Israel dipelihara di padang gurun. Saudaraku, ada apa di padang gurun? Enggak ada apa-apa, tapi mereka dipelihara, mereka ditolong, mereka disertai, mereka melalui padang gurun dalam berkat dan anugerah yang Allah berikan. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan ayat 22, apa yang firman Tuhan katakan? Saudaraku, perhatikan baik. Keluaran 13 ayat 21 bilang begini, Tuhan berjalan di depan mereka. Ini yang terlebih dahulu kita mesti pegang. Ini yang terlebih dahulu kita mesti lakukan. Apa itu? Biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Sama seperti Musa mengatakan, bila engkau tak bersamaku, aku tidak mau berjalan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku, dan berjalanlah denganku. Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi perlu untuk kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Bagaimana kita mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Renungan. Ini kan, ya kan saudara? Bagaimana kita bisa mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita kalau kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita kalau kita memulai segala sesuatu tanpa Tuhan? Itu sebabnya pada mulanya firman. Berarti kita harus bersekutu dengan firman. Setiap kali kita memulai segala sesuatu, kita perlu firman. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan.
dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel dipimpin langsung oleh Tuhan dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tiang awan untuk menunjukkan, mengarahkan, menuntun bangsa Israel. Selain itu juga bisa menutupi dari teriknya panas matahari. Di tengah-tengah padang gurun mereka berjalan. Mereka perlu arahan, itu sebabnya ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti dan tidak berjalan, maka mereka harus memasang tenda dan beristirahat. Demikian pula ketika tiang awan dan tiang api itu kembali berjalan, maka mereka harus mengangkat tenda dan berjalan kembali sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang menuntun. Ini kan berbeda dengan zaman-zaman sekarang, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita kan hidup pengennya kita yang arahin Tuhan. Tuhan yang ini aja ya. Tuhan ini aja lah pasangan hidup saya ini cakep nih Tuhan. Kaya lagi. Ini aduh lucu nih Tuhan. Cantik nih. Kaya lagi. Saudaraku, bukan kita yang atur Tuhan. Kita yang diatur oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel yang atur Tuhan. Dia yang memimpin Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau Tuhan yang memimpin kita, kita bisa terus maju, saudaraku. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, gak peduli ada badai, gak peduli ada masalah, gak peduli ada pergumulan, kita tahu ada Tuhan di depan saya, dan saya tahu Dia akan meratakan tembok-tembok, Dia akan mematahkan palang-palang besi, Dia akan menghancurkan tembok-tembok tembaga, Dia akan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Kenapa? Karena kita ada di belakangnya Tuhan. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tugas kita apa? Mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Membiarkan Tuhan berjalan di depan kita, menuntun, mengarahkan. Karena kita jelas katakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Kita nggak pernah tahu jalan mana yang benar. Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan, memang sudah tidak ada tiang awan dan tiang api dalam sekarang ya kan. Tapi kita hidup dituntun, diarahkan oleh firman. Apa yang firman Tuhan sudah ajarkan, apa yang Roh Kudus sudah taruh dalam hati kita, lakukan. Jangan memberontak. Pastikan setiap kita mengerti. Secara khusus di hari terakhir ini, saudara dikasih dalam Tuhan, di bulan Juni, kita boleh lalui sepanjang bulan Juni. Dan sebagai penutup di bulan Juni, saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Izinkan Tuhan menyertai-mu. Izinkan Tuhan berjalan di depanmu. Engkau akan sungguh melihat pemeliharaannya ajaib. Engkau akan sungguh melihat bahwa Dia akan memimpin kita, Dia akan mengarahkan kita masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, masuk dalam suatu rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau taat, asalkan kita mau dengan kerendahan hati mengikuti tuntunan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Amin, saudara. Izinkan Tuhan berjalan di depan kita. Izinkan Tuhan memimpin hidup kita setiap hari. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Dengan Tuhan berjalan di depan kita, dengan di ayat 22 ayat yang terakhir, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan tidak kemana-mana, saudara. Dia hadir. Itu sebabnya Dia menyatakan dirinya, akulah Allah Immanuel. Aku yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Dia ada di depan kita, memimpin, menuntun kita masuk dalam seluruh rancangan yang ajaib. Tugas kita apa? Yang pertama, belajar taat akan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lakukan apa yang Tuhan larang. Yang kedua, izinkan Tuhan memimpin hidup kita dengan cara apa? Firman-Nya. Kita terlebih dahulu pakai firman-Nya, kita terlebih dahulu renungkan untuk kita bisa diarahkan, dituntun. Karena kita gak pernah tahu jalan mana yang benar dan jalan mana yang Tuhan mau untuk kita lewati. Dan yang ketiga, belajar untuk selalu memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati orang akan melihat bagaimana Tuhan bawa dia masuk dalam satu agenda yang besar, yaitu agenda kerajaan surga. Saudara dikasih dalam Tuhan, sadari engkau adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Ketika engkau membiarkan Tuhan berjalan di depanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu.
Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, aku sudah sampaikan buat umat Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap umat Tuhan mengizinkan Tuhan memimpin hidup mereka. Membiarkan Tuhan berjalan di depan mereka. Mengarahkan mereka dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Mereka yang terbaring di rumah-rumah sakit. Mereka yang terbaring di ranjang-ranjang orang sakit. Jamah ya Allah di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang berbeban berat, mereka yang memerlukan pertolongan, biar anugerah Tuhan ada atas masing-masing mereka. Doaku menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Dan izinkan Tuhan memimpin setiap jalan-jalan kita. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita.